Salam amatir radio. Terima kasih telah bergabung pada saluran ini. Dalam beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan beberapa berita seputar kegiatan amatir radio dari seluruh dunia. Anda sedang mendengarkan Buletin Amatir Radio edisi 26 Mei 2021. F6 KJS, Klub Radio Basin Minir, menyelenggarakan sejak tanggal 27 Mei sampai 7 Juni 2021, sebuah ekspedisi ke Pulau Seliin, IOTA EU 068, dengan ranking 51,4%, WLOTA 2721, lokator IN78NA79. Mereka akan menggunakan call sign khusus TM6 KJS, Tango Mike 6 Kilo Juliet Sierra. Ekspedisi ini melibatkan 10 amatir radio, di mana 9 berada di pulau, dan 1 orang membantu di Burgundi. Sebanyak 6 stasiun akan diaktifkan selama ekspedisi dan memancar pada band 80 meter hingga 23 cm. Mereka telah merencanakan kegiatan ini sejak Januari 2020, sebuah ekspedisi yang lebih jauh, namun karena situasi pandemi, akhirnya mereka memutuskan untuk melaksanakan ekspedisi ke Perancis. Tim ini telah bekerja selama 5 bulan, dibantu oleh Klub Radio F6 KJS dan Klub Radio F6 KOP. Tim ini akan turut berpartisipasi pada kontes CQWPXCW yang akan diselenggarakan pada 29 dan 30 Mei 2021. Konfirmasi dari kegiatan ini hanya melalui kartu QSL. Sedangkan QSL info yang digunakan dapat ditemukan pada website F6 KJS atau krz.com. Perkumpulan Nasional Amatir Radio Switzerland SKA pada 20 April 2021 melakukan pertemuan dengan regulator komunikasi negara tersebut OFCOM. Pertemuan ini dilaksanakan untuk membahas beberapa permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan amatir radio, seperti gangguan pada pita band 70 MHz. Dikutip dari www.tuska.ch, materi yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah 1. Konversi dari perizinan ke prosedur pelaporan sesuai dengan Telecommunications Act FMG yang baru. 2. Biaya sehubungan dengan perubahan informasi pada sistem repeater yang ada. 3. Tes sertifikat profisiensi untuk radio amatir. 4. Keberadaan OFCOM di Hamfest 2021. 5. Gangguan dari VDSL dan Gfast. 6. Gangguan dari sistem panel surya. 7. Gangguan dari perangkat PLC. 8. Gangguan dari vitalizer air. 9. Gangguan dari sistem keselamatan kereta api. 10. Persetujuan frekuensi repeater baru. 11 pita 4 meter atau 70 MHz. Mengenai ujian amatir radio, ringkasan pertemuan mengatakan OFCOM akan segera melanjutkan ujian di BIL. 60 kandidat pertama telah menerima tanggal ujian. Kemungkinan pada tahun 2022 OFCOM akan mengubah pelaksanaan ujian menggunakan media elektronik seperti PC atau tablet. Dalam jangka menengah direncanakan akan memperbaharui soal-soal ujian dan akan melibatkan USKA. OFCOM juga mengatakan mereka siap memeriksa penggunaan pita 70 MHz, seperti yang sekarang mungkin dilakukan di Jerman. USKA diminta untuk menentukan jenis operasi yang diinginkan. Sebuah tim di ekspedisian yang terdiri dari Kilo 9 November Uniform, Whiskey 9 Mike Kilo, Victor Echo 2 Bravo Whiskey 5, Foxtrot Sierra 4 Whiskey Bravo Sierra, dan Kilo 9 Echo 5 telah mengumumkan bahwa mereka akan kembali melakukan perjalanan ke Saint Martin. Mereka berencana memulai pancaran pada tanggal 1 sampai 10 Desember 2021. Mereka akan memancar menggunakan call sign Tango Oscar 9 Whiskey. Seperti pada ekspedisi sebelumnya, mereka akan berkonsentrasi pada pita band 160, 80, dan 40 meter. Dalam pancarannya mereka akan menggunakan mode CW, SSB dan juga digital. Tim ini menjanjikan manajemen pencatatan QSO secara langsung melalui Club Log. Mereka juga akan mengunggah hasil QSO ke LOTW secara harian. Bagi Anda yang membutuhkan kartu QSL silahkan menggunakan OKRS karena tim ini tidak membutuhkan kartu dari Anda. Untuk keterangan lebih rinci, Anda dapat melihatnya pada website mereka di www.k9el.com. Manajer ARRL bagian East Bay, Jim Simmons, Whiskey 6 5 kilo, mengundurkan diri karena pindah ke Wyoming.
Dilansir dari website ARRL www.arrl.org, Simmons menjabat sebagai manajer bagian East Bay sejak Juli 2018. Mike Patterson, November 6 Juliet Golf Alpha, telah ditunjuk untuk menggantikannya, efektif 1 Juni 2021. Simmons mengatakan, benar-benar tidak ada kehormatan yang lebih besar bagi amatir radio seperti saya, daripada melihat begitu banyak orang mendapatkan lisensi mereka, mempelajari kode, memprogram radio untuk pertama kalinya, memenangkan beberapa piagam, atau hanya menikmati kebersamaan satu sama lain di atas secangkir kopi. Saya selalu menyaksikan ini sebagai manajer bagian. ARRL memberi saya kesempatan untuk memiliki pengalaman dan mendapatkan kenangan yang akan bertahan selamanya. Anggota ARRL seumur hidup, Patterson akan melayani selama sisa masa jabatan Simmons, yang langsung diperpanjang hingga akhir tahun 2021. Latar belakang radio amatirnya kuat dalam pendampingan, komunikasi darurat, layanan publik, dan kepemimpinan klub. Dia juga adalah penguji sukarela dan bendahara dari Northern Amateur Relay Council of California, badan koordinasi untuk area yang mencakup sekitar 2/3 California. Patterson juga merupakan anggota Dewan Konvensi Tahunan Divisi Pasifik, aktif dalam grup komunikasi chart lokal, termasuk pengawas grup repeater, mantan presiden klub radio amatir Gunung Diablo MDARC, dan anggota beberapa klub di dalam dan di luar negeri. Patterson sangat aktif dalam program pendidikan dan pelatihan MDARC, dan telah membantu banyak orang mempersiapkan lisensi pertama mereka dan meningkatkannya. ARRL Radio Sport and Field Services Manager, Bart Jahnke, Whiskey 9 Juliet, membuat penunjukan berdasarkan rekomendasi dari Simmons dan Direktur ARRL Divisi Pasifik, Christian McIntyre, Kilo 6 Whiskey X-Ray. Prediksi propagasi band HF untuk wilayah Indonesia dan sekitarnya berlaku tanggal 27 Mei 2021. Pukul 0 hingga 5 UTC, wilayah Indonesia bagian barat terutama Pulau Sumatera, Jawa Tengah dan Jawa Barat akan terbuka propagasi pada band 7 MHz, dan mungkin terbuka pula pada band 5 MHz. Untuk wilayah Kalimantan dan Bali, propagasi yang paling baik adalah pada band WARC, yaitu 10 MHz. Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara dan Pulau Timur akan menikmati propagasi pada band 14 MHz. Sedangkan Maluku dan sebagian Papua Barat mendapatkan propagasi yang paling baik pada band 18 MHz. Dan band 21 MHz akan sangat terbuka di wilayah Papua. Pukul 6 hingga 11 UTC. Secara umum wilayah Barat Indonesia masih mendapatkan propagasi untuk band 7 MHz dan 10 MHz untuk sebagian Sumatera bagian utara. Sedangkan Kalimantan bagian Barat dan Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara diperkirakan terbuka propagasi untuk band 10 MHz. Kalimantan bagian Timur dan Utara, Sulawesi dan Nusa Tenggara bagian Timur serta Pulau Timur akan menikmati propagasi pada band 14 MHz. Maluku dan Papua akan kehilangan propagasinya pada band 21 MHz dan akan terbuka propagasi pada band 18 MHz. Pukul 12 hingga 17 UTC. Propagasi I-band di Indonesia diperkirakan akan berkurang drastis. Wilayah Sumatera bagian utara dan Aceh propagasi terbaik adalah band 10 MHz, sedangkan Sumatera bagian tengah propagasi terbaik adalah band 7 MHz, Sumatera bagian selatan dan sebagian besar Pulau Jawa mendapat propagasi terbaik pada band 5 MHz. Kalimantan bagian barat, bagian tengah dan bagian selatan, sebagian Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara hingga Pulau Timur diperkirakan sangat baik propagasinya di band 7 MHz. Sedangkan Sulawesi Tengah, Tenggara, Utara, Maluku dan seluruh Papua propagasi yang terbaik diperkirakan pada band 10 MHz. Mulai pukul 14 UTC, Sumatera bagian tengah dan selatan, serta sebagian besar Pulau Jawa, dan mungkin sedikit Kalimantan bagian barat diperkirakan akan terbuka propagasi pada band 3,5 MHz. Pukul 18 hingga 23 UTC. Hampir seluruh wilayah Indonesia diperkirakan kehilangan propagasi pada band 7 MHz ke atas. Propagasi terbaik pada band 5 MHz. Untuk band 3,5 MHz akan terbuka pada wilayah Sumatera Tengah dan Selatan, Kalimantan Barat dan Selatan, sebagian besar Pulau Jawa, Bali dan mungkin mencapai Pulau Timur. Sejak pukul 18 UTC, propagasi pada band 1,8 MHz mulai terbuka di wilayah Sumatera bagian selatan, dan Jawa bagian barat, dan akan semakin terbuka pada pukul 21 UTC yang mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia kecuali Maluku dan Papua.
Pada pukul 23 UTC, wilayah Sulawesi dan Pulau Timur propagasi terbaiknya adalah band 10 MHz, sedangkan Papua terbuka pada band 14 MHz dan 18 MHz. Demikian laporan perkiraan propagasi untuk band HF di wilayah Indonesia, berlaku tanggal 27 Mei 2021. Semoga ulasan ini dapat menjadi panduan bagi amatir radio Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya. Namun satu hal yang perlu diingat dalam hal menentukan apakah propagasi pada satu band sedang terbuka atau tidak, yaitu dengan langsung memanggil CQ pada band tersebut. Demikian Buletin Amatir Radio edisi 25 Mei 2021. Semoga informasi yang telah disampaikan dalam buletin ini memberikan manfaat untuk kita semua. Dari studio saya mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan amatir radio. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sekali di udara, tetap di udara. 73, Merdeka!